Sobat Pudinggu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku membaca tentang revolusi jiwa kamu. Bagi yang belum tahu aku siapa, aku Vi Ayu. Aku seorang tarot reader dan aku juga membuka personal reading selain aku buat video di YouTube. Oke. Ini film 1, 2, 3. Nah, revolusi jiwa ini tentang hal yang memang sudah kamu jalani atau yang akan atau yang sedang kamu jalani, dan juga ada pesan-pesan tentang revolusi jiwa ini. Oke. Aku sengaja di sini kali ini nggak ada tanda-tanda apa-apa kayak penanda pel 1, penanda pel 2 atau pel 3, biar kamu latih intuisi kamu yang mana menurut kamu paling memanggil atau paling menarik ya energinya. Kamu bisa berdoa untuk memilih revolusi jiwa kamu, pel 1, pel 2, pel 3. Oke, jika kalian belum menentukan pilihan, silahkan di pause videonya, dan jika sudah silahkan lihat di kolom deskripsi untuk time stepnya ya. Oke, kita ke pel 1 dulu. Halo untuk kamu yang memilih pel nomor 1 tentang revolusi jiwa kamu. Mari kita buka kartu utamanya, pedagang. Ini ada peningkatan dalam bisnis nih, ada peningkatan dalam karir, ada kenaikan jabatan, ada peningkatan kemampuan dalam berkomunikasi dan juga membuat personal branding. Nah, di sini juga mungkin bagi kamu yang ingin membuka bisnis juga akan datang ide-ide baru, atau yang memang sudah punya ide, sudah punya beberapa ide, ada ide yang bisa kamu realisasikan gitu. Ya, ini kenaikan dalam karir ya, lebih ke sana ngebacanya. King of Wands ya, jelas kenaikan dalam karir, bisa juga kenaikan jabatan, bisa juga kalian menjadi orang yang dipercaya gitu. Nah, di sini bagusnya nih, kalian tuh bisa berkarir di hal-hal yang kalian sukai. Ini antara sudah dan juga memang sedang berjalan energinya, bukan di masa depan atau bagaimana. Ini kayak di kapanpun kalian nonton video ini, meskipun aku sudah posting sebelumnya gitu ya, tapi ini adalah di waktu kalian nonton videonya gitu, sudah atau memang sedang berjalan, dan karir kalian memang dalam kenaikan gitu. Nah, dalam kenaikan ini kalian bisa tingkatin lagi dengan cara kalian membuka cakra mahkota kalian, atau semua cakra sih udah kebuka ya, tapi kayak lebih membersihkan atau mengakses cakra mahkota kalian dengan baik gitu. Karena di sini ada petunjuk-petunjuk juga dari semesta. Kalian tuh tidak perlu bingung. Aku rasa sih kalian orang yang tegas, orang yang tahu kalian harus kemana, kalian perlu kemana. Saat ini tuh kalian udah bisa gitu, kalian kayak udah terstruktur gitu, udah terarahkan. Sini kalian memiliki waktu sedang berpihak ke kalian. Jadi sini adalah hari-hari atau masa-masa beruntungnya kalian. Sensitivitas juga ya, memang kalian dalam perkembangan diri kalian ini, dalam revolusi jiwa kalian menjadi orang yang bisa memimpin suatu kelompok ya, atau bisa memimpin atau bisa membuka suatu bisnis dengan intuisi kalian. Semakin peka kalian semakin lancar intuisinya, semakin lancar jalannya kayak gitu. Terus di sini kan ada water. Nah, adanya keseimbangan emosional antara divine feminim dan divine maskulin kalian itu berjalan dengan beriringan gitu. Ini kartu diri sendiri 333. Oke. Ini ada pesan leluhur. Ada orang-orang yang bagus melaksanakan bisnis jika itu bisnisnya adalah bisnis keluarga, ataupun ada orang-orang yang memang bekerja melanjutkan atau bekerja yang sama seperti pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh keluarga mereka gitu. Jadi ada pengulangan, ada bantuan dari keluarga juga. Ada pesan dari past life, dari leluhur di sini yang perlu kalian dengar gitu. Oke, karena kebetulan di sini ada pesannya, mari kita buka pesannya itu apa dari angelic number 333 ini.
333 itu biasanya sih dari leluhur ya. Oke, 3 dong. Aku akan buka 3 dulu baru aku reading ya. Sebentar ya teman-teman. Pesannya yang ingin disampaikan. Wow, oke. Ketemu ada suatu hambatan, pantesan muncul water tadi. Oke. Ini sebenarnya di luar reading. Tapi nggak apa-apa karena di sini ada angelic number, ternyata ya udah ada pesan sekalian saya buka aja gitu. Oke, jadi untuk kalian yang memang belum atau masih ada apa ya, kayak galau, ada suatu hal yang menyangkut, entah itu mantan, entah itu orang yang telah pergi dalam hidup kalian, pernah mengisi hati kalian tapi telah pergi dalam hidup kalian, kalian perlu mengikhlaskannya dan kalian perlu ya lebih percaya gitu sama diri kalian, lebih memberikan energi pada diri kalian sendiri, lebih merangkul diri kalian. Di sini memang ada sensitivitas dan sentimental ya, perasaan yang sentimental, tapi perasaan sentimental itu bisa menghambat revolusi jiwa kalian ini gitu. Perasaan sentimental ini muncul di mana? Ini muncul dari hubungan kalian dengan orang yang sebelumnya mungkin kalian cintai, atau memang yang sekarang kalian cintai tapi hubungan kalian itu tidak begitu baik gitu. Jadi ini perlu balance ya, perlu lebih ke memberikan energi ke diri sendiri juga, bisa perlu melepas juga yang memang ya udah kalian tuh kayak diliatin mungkin ada hal yang berulang-ulang kali terjadi gitu. Ini dalam hubungan love ya, ternyata ini juga kebaca love, bukan cuma bisnis kalian atau karir kalian aja, revolusi jiwa kalian bukan hanya di sana tapi juga di percintaan gitu. Kalau misalnya memang ada orang yang berkali-kali udah diperingatin udah tapi nggak berubah-ubah gitu, nggak berubah gitu ya, nggak berusaha, bahkan mungkin nggak ada berusaha untuk memperbaiki dirinya, itu kalian perlu meninggalkan mereka juga. Tentu ini hanya saran dan tidak mutlak gitu ya, harus diikuti. Gawat banget kalau misalnya mutlak diikuti. Tapi kalian tuh kayak perlu gini, dengan kebijaksanaan kalian menentukan jalan kalian sendiri. Ini kan hanya referensi. Nah, karena di sini juga selain kalau nggak orang eksternal, di sini ada hal yang intinya belum kalian lepas. Ada hal yang kalian masih genggam, dan beberapa kali kalian galau sama hal itu gitu. Jadi itu memang kalian pertama-tama memang perlu lepas gitu dulu, lepas dulu baru kalian bisa naik, entah itu naik jabatan, bisa berkarya sesuai dengan apa yang kalian sukai kayak gitu. Dan di sini hati-hati jika kalian memiliki sebenarnya kalian sudah ada intuisi, entah itu tentang saingan bisnis yang merusak bisnis kalian atau mengganggu bisnis kalian, juga ada beberapa yang, tapi kalian intinya udah punya intuisi, kalian udah punya intuisi. Cuma di sini tuh kayak lebih mengkonfirmasi lagi. Dan di sini kalau misalnya kalian ada orang yang kalian tidak percaya, baik itu dalam bisnis ataupun juga dalam pasangan, mungkin memang ada yang mereka sembunyikan, ada maksud lainnya dari mereka tuh, kayak entah itu ingin memanfaatkan, ada maksud tersembunyi lah yang gak oke. Dan kalian itu kalau misalnya sudah menemukan itu, mungkin kalian bisa lebih waspada gitu. Tapi jangan langsung dimusuhin atau jangan langsung gimana ya, lebih waspada aja gitu tentang mereka. Hati-hati penipuan, hati-hati pemanfaatan gitu ya, kalian dimanfaatkan tuh hati-hati. Time, mungkin memang beberapa kalian justru sudah dimanfaatkan gitu. Oke, buka lagi kartunya lagi satu. Di sini ada strength. Kalian perlu kuat, kalian perlu tegas juga memang untuk diri kalian sendiri. Dan ini kelihatan nggak ya, ini kudanya matanya warna ungu. Jadi sebenarnya kalian, yang kayak tadi aku bilang, emang udah punya intuisi, emang udah dikasih tahu gitu, tapi kalian cuma ya di sini kayak
nyari konfirmasi aja gitu. Dan ini udah dikasih tahu berulang-ulang kali, dan ada spirit yang mendekat. Seiring perkembangan jiwa kalian ada spirit yang mendekat. Ini spirit dari masa lalu juga yang mendekat, ada yang dari Jawa juga ada gitu, beberapa yang menyapa di reading ini gitu ya. Dari Jawa Tengah tuh, Jawa Timur juga kuat apa namanya spiritnya, tapi aku nggak akan membacakannya karena saya juga tidak tahu itu spiritnya dari siapa yang menonton ini gitu. Karena ini general reading, sama beliau hanya menyapa saja ya. Dan bukan hanya itu aja pastinya, tapi seiring perkembangan diri kalian, seiring kalian meningkatkan cakra mahkota kalian bakal mengetahui bahwa sebenarnya kalian sudah diberikan berbagai pesan gitu ya, untuk kenaikan diri kalian di love dan juga di di karir gitu ya. Kalian sudah bisa berevolusi lebih ke karir sih ini, karena kartu utamanya karir, dan melakukan hal yang kalian sukai. Oke, aku akan baca dari kristal tentang evolusi jiwa kalian itu mengarah ke mana. Evolusi jiwa kalian yang memilih plan nomor 1. Bentar ya. Ini ketajaman intuisi, karir juga, tentang keuangan, tapi masih ada yang kotor. Oke. Jadi sebenarnya evolusi revolusi jiwa kalian di sini memang ke cakra mahkota lebih oke-nya, dan juga sama sih pembacaannya ini clear quartz. Sorry aku berlepotan ngomongnya. Clear quartz ini memang intuisi kalian oke, dan kalian memang kalau misalnya kalian lagi ada di tertawar momen, aku rasa nggak terlalu di part ini energinya nggak terlalu ekstrim gimana gitu ya untuk sedih atau gimana ya. Tapi kalian tuh kayak sekarang nih kalian dikasih kejelasan gitu, kejelasan terhadap apapun itu, jawaban yang sebelumnya mungkin memusingkan, atau jawaban yang sebelumnya lepas nggak ya gitu. Ini ada cermin kalian di dalam diri kalian sendiri tuh, bisa bercermin dalam diri kalian sendiri gitu, kayak belajar di perjalanan kalian daripada kalian melihat keluar. Belajar dulu masuk ke dalam diri kalian sendiri dulu. Dan di sini ada citrin ya, di sini ada revolusi di hal ekonomis, di hal ekonomi, di hal rezeki berupa keuangan. Dan ya beberapa orang di sini ada clear quartz lagi, tapi clear quartznya yang kotor. Jadi memang tidak semua orang yang ada di tahap ini, ada di tahap clear quartz yang bersih, intuisinya bersih, bisa melihat dengan jernih gitu. Tapi ada juga yang masih ragu-ragu, ada juga yang mungkin karena takut suzon gitu ya, takut terlalu curigaan gitu sama orang gitu ya. Tapi di sini berdoa, kalian tuh gak perlu yang neko-neko gimana, tapi di sini cuma perlu kalian berdoa untuk benar-benar ditunjukkan jalannya, karena di sini sebenarnya kayak gini loh, jalan atau jawaban itu sudah di depan mata, tapi kalian itu kayak masih ada hambatan, kayak hambatan itu dari keraguan. Nah, caranya itu adalah kembali ke kemurnian atau meditasi ke kekosongan. Hilangkan dulu keinginan kalian, hilangkan ambisi, hilangkan kecurigaan kalian, kayak nol aja. Caranya itu fokus sama nafas aja. Nanti kayak bakal muncul aja, karena di sini memang sudah waktunya kalian untuk mendapatkan jawaban. Nah, jawaban itu pasti lebih oke, karena di sini ada mirror, ada lebih masuk ke dalam diri sendiri. Lebih oke jawabannya itu kalian temukan sendiri, bukan kalian tanya ke orang lain begitu. Oke, aku akan baca juga dari resin aku di sini tentang evolusi jiwa kalian, tentang revolusi jiwa kalian. Revolusi jiwa kalian yang merupakan nomor 1. Oh, jatuh. Satu lagi, revolusi jiwa kalian yang merupakan nomor 1. Healing diri dan juga komunikasi. Citrin juga, komunikasi juga sama aja sih. Oke, meskipun aku ngambil ball resinnya, tapi tetap aja pembacaannya itu sama aja kayak bacaan tarot yang tadi, dan juga kristal yang tadi nih. Nah, revolusi jiwa kalian ini lebih
mengarahkan kalian untuk berkomunikasi ke dalam diri kalian sendiri, dan juga selain kalian menemukan jawaban-jawaban dari untuk lingkungan sosial, untuk permasalahan sosial kalian, tapi di sini juga kalian akan menemukan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan tentang keuangan kalian gitu, keuangan dan juga keberhasilan kalian gitu. Ada intuisi yang membimbing karir kalian kayak gitu. Nah, ini healing diri sama kayak yang tadi. Jika kalian terjebak dalam hubungan yang tidak tahu harus kemana gitu, ya itu ada kuncinya. Apakah permasalahannya berulang, apakah permasalahannya tidak berkembang begitu, itu mungkin bisa pertanda untuk kalian menghentikan hubungan itu. Dan juga kalian perlu untuk, jika ada mantan gitu ya, jika ada kekecewaan yang belum kalian lepas, kalian perlu healing diri kalian sendiri gitu, memaafkan orang-orang yang membuat kalian kecewa, dan juga memaafkan diri kalian sendiri, jadi tanpa menyalahkan siapa-siapa gitu. Karena kalian mungkin perlu mengetahui kalau itu terjadi memang karena itu memang harus terjadi, karena itu suatu pelajaran dari perjalanan jiwa kalian. Oke, di sini ada komunikasi juga. Ada komunikasi tentang, tapi ini komunikasinya lebih ke keluar sih. Nah, ini setelah kalian berkomunikasi ke dalam diri sendiri, menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian, mungkin jika kalian ingin mengkonfirmasi keluar atau meminta saran keluar, ini bisa, tapi pada dasarnya kalian perlu untuk punya fondasi dulu, punya jawaban sendiri dulu gitu, untuk healing diri kalian ya terutama. Dan ya, ini ada keberuntungan juga, ada warna emas-emasnya juga, keberuntungan dari segi rezeki. Memang arah kalian itu sekaligus ya, di love dan di rezeki gitu, jalan kalian di keduanya. Jadi revolusi jiwa kalian ini mengarahkan kalian ke kenaikan jabatan, ke kestabilan diri, kekuatan intuisi, dan juga melepas hal-hal yang memang udah harus dilepas gitu, lebih memberikan clear ya, jawaban yang jernih atas tek itu jawabannya gitu ya. Masalah kalian itu percaya atau enggak sama jawaban yang kalian dapat di diri kalian sendiri, itu bisa kalian konfirmasikan ke orang yang kalian percayai itu, dan apakah benar begitu atau bagaimana, sebagai referensi gitu, baik bisa itu teman, bisa itu tarot reader juga, bisa ke saya juga boleh, atau tarot reader yang lain juga boleh, atau jika kalian perlu bantuan psikolog juga bisa gitu. Jadi terserah kalian siapa yang kalian percayai gitu, yang bisa membantu kalian menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, jadi itu aja untuk yang memilih pel nomor 1 mengenai revolusi jiwa kalian. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo, untuk kalian yang memilih pel nomor 2, apa revolusi jiwa kalian? Oke, aku baca dari kartu utamanya dulu. Ketajaman intuisi, ketajaman analisa, dan juga melihat peluang, ataupun juga intinya adalah penglihatan kalian yang makin tajam. Kalau misalnya di hal spiritual, bisa penglihatan ke hal-hal yang makhluk gaib, itu bisa ini energinya lebih ke masa depan. Bisa penglihatan tentang masa depan juga bisa, maksudnya kayak analisa masa depan gitu juga bisa. Oke. Oh ya, ini katanya kebalik gitu. Jadi di sini revolusi jiwa kalian adalah kalian menemukan ternyata kalian banyak memiliki potensi, dan juga kalian banyak, entah itu bukan hanya potensi tapi juga ambisi dan hal-hal yang ternyata bisa kalian jalani, bisa kalian genggam. Hanya saja di sini ada keharusan untuk menetapkan suatu yang mana kalian fokuskan gitu. Jadi di sini katanya kebalik. Jadi di sini kalian perlu, atau mungkin di sini ada banyak yang belum bisa lepas dari ini gitu ya, dari hal-hal yang membuat kalian bingung kemana kalian harus melangkah, padahal semuanya oke, dan semuanya memiliki resiko dan juga hal positif yang seimbang itu. Oke, kalian perlu ketenangan sini, kalian perlu juga untuk meditasi 52, ini 7, dan ini juga lihat nggak angkanya, di sini 52, di sini 25, good.
7 oke. Kalian orang yang spiritual. 7 adalah angka tentang kamu itu sebenarnya yang kayak nih aku bilang tadi, kamu banyak punya potensi tapi mungkin kamu bingung pilih yang mana. Tapi kalau kamu pilih salah satu aja dan kamu tekunin itu, kalian juga akan berhasil. Kalian nggak perlu banyak untuk milih gimana gitu. Itu semua bakal ada jalan keberhasilannya masing-masing. Kalian perlu nyemplung dulu di sana gitu, di potensi kalian gitu. Sini sesuatu bisa datang dari mimpi kalian, bisa kalian ada beberapa orang yang dapat di mimpi, lebih ke mimpi. Dan juga di sini intinya hal-hal yang bisa membuat kalian naik ya. Di sini ada revolusi jiwa tentang pembebasan diri. Pembebasan ini adalah tentang memilih dimana kalian ingin berkarya, dan juga bukan hanya dalam pikiran saja, tapi ini lakukan gitu. Ini hal yang kalian lakukan gitu. Karena di sini one, di sini adalah ambisi, di sini elemennya api juga, dan crown chakra. Ya, di sini kalian memang kayak tadi aku bilang memang udah diperlihatkan, dan kalian perlu mimpi. Gini aja deh, kalau misalnya kalian masih bingung sama rencana kalian atau masih bingung sama potensi kalian bisa list apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian ingin lakukan, itu di list aja. Nanti kalian coba pilih aja salah satu gitu. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian tuh udah merencanakan banyak hal gitu, sudah menganalisa banyak hal gitu, tapi kalau kalian belum jalan, itu agak-agak gimana gitu ya. Di sini bebaskan langkahmu juga gitu. 7 loh di sini sebenarnya, tapi 7 kebalik semua. Gini, sering kalian ada perubahan dalam diri kalian, iya ada. Kalian perlu menyeimbangkan antara spiritual dan juga duniawi juga ada. Tapi di sini cenderung kalian akan mudah untuk menyeimbangkan keduanya dan akan mudah menerima perubahan yang datang gitu. Misalnya kalau misalnya kalian ada perubahan dari karir gitu, atau dari perubahan love, tapi lebih ke gini sini, ambisi karir atau perjalanan kehidupan gitu, dari A ke B gitu, atau dari A ke C gitu, ada perubahan. Itu kalian gampang aja, kalian bisa masuk ke sana dan kalian bisa mulai lagi langkah kalian, dan bisa mencapai kebebasan kalian juga nanti. Kalian tuh kayak tinggal jalan aja gitu loh, gimana ya. Soalnya di sini udah berkembang, kalian memang punya potensi ya di berbagai bidang. Terus di sini mau yang mana kalian jalani juga oke gitu. Jadi gak terlalu ada gimana-gimana, cuma permasalahannya itu ya mungkin di pikiran kalian yang belum bisa memilih yang mana gitu. Sini ada bantuan dari Dewi. Kalau tadi di file nomor 1 ada pesan dari leluhur mereka atau dari past life mereka, di sini di file 2 ada pesan dari Dewi. Oke. Coba aku buka ya pesan dari Dewi. Tadi sebenarnya aku nggak buka pesan dari Dewi atau gimana juga sih, tapi ya sudahlah, karena muncul kartunya. Oke, tahu. Satu lagi. Hati-hati di sini, hati-hati. Nah, bebaskan diri kalian dari hal-hal yang menghambat kalian, terutama dalam hal ini teman, kelompok, atau dalam hal kayak sosial yang menghambat kalian gitu. Kayak tadi aku bilang, kalian memang memiliki banyak potensi dan kalian mungkin udah jalan-jalan terus nih, tapi kalian tuh kayak nggak begitu klop sama teman-teman kalian gitu, sama sosial kalian. Ya udah, kalian memang perlu berpindah dari tempat itu juga termasuk revolusi ya, keberhasilan yang akan kalian dapatkan itu justru setelah kalian berani untuk mengambil langkah untuk meninggalkan yang kelompok-kelompok yang memang udah selesai gitu, udah nggak sejalan lagi sama kalian. Dan meninggalkan itu bukan berarti bermusuhan ya, meski di sini ada konflik ya. Mungkin kalian emang beberapa orang sedang mengalami konflik bahkan dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, bisa orang tua, bisa bos gitu ya.
atau orang yang lebih kuat, yang di mata kalian tuh dia lebih kuat, namun kalian di sini bisa memenangkan konflik dan bahkan bisa membawa atau mempertahankan argumen kalian dengan cemerlang gitu. Tapi ya apa namanya, tantangan kalian adalah kalian perlu mau nggak sih kalian bebas dari sana gitu. Itu pertanyaannya, mau nggak sih kalian bebas. Mungkin ada rasa nyaman sebelumnya ya, dan juga mungkin ada rasa keluarga atau emang sudah mendapatkan keuntungan dulu tuh, udah pernah ada keuntungan gitu sebelumnya, jadi kalian masih ragu-ragu untuk memilih sebenarnya jalan-jalan tujuan kalian atau jalan hidup kalian sudah berbeda gitu, dan ada konflik seperti itu. Tapi kalian ya, kalau misalnya kalian tetap di sana, bakal ada tetap konflik. Pembebasan ini akan tertunda gitu. Dan juga di sini apa namanya, Ten of Pentacles-nya kebalik, dan ya ini ketenangan rumah dan juga maksudku rumah itu kayak ketenangan sosial kalian, ketenangan orang-orang yang kalian anggap keluarga. Bukan berarti harus gini ya, harus berhubungan darah, enggak, tapi yang udah kalian anggap keluarga. Di sini ketenangannya rada terusik, dan di sini ada perpecahan, ya ada kerugian di sini memang. Tapi mau gimana lagi, kalian tuh memang udah harus pindah tempat gitu, harus percaya sama gini kalian, sama kemampuan kalian. Sebenarnya kalian masih ada banyak jalan, masih terbuka banyak jalan, tapi kalian ya kalau tetap di sini gak berkembang. Oke, aku coba baca dari kristal. Wow, jatuh. Belum kalau aku kocok. Apa revolusi jiwa yang memilih pen nomor 2 di kehidupannya saat ini? Revolusi jiwa. Oke. Ada citrin, ada goddess juga, violet, lagi revolusi jiwa, satu lagi orang yang memilih pel nomor 2, citrin lagi. Oke. Dari kristal revolusi jiwa kalian ini sebenarnya ada, kalian sedang diarahkan menuju ke keberuntungan. Namun keberuntungan ini sesuai dengan apa ya, kehidupan, jalan cerita kalian masing-masing ya. Itu setiap orang pasti beda-beda ya, keberuntungan dimana kalian ingin melangkah gitu. Kalian perlu memilih dulu langkah apa yang kalian mau ambil, mau kalian okein gitu, lakukan keputusan apa yang kalian ambil. Di sini kalian sudah dibimbing dengan energi violet. Energi violet itu kayak energi dewi yang lembut, energi feminim, intuisi, dan juga mungkin perasaan kalian bakal lebih sentimental lagi, karena kalian itu apa namanya, sekarang tuh kayak masa-masa kalian mungkin tuh dapat mimpi, intuisi kalian, dan juga kalian lebih ya sensitif. Tapi gak apa-apa, ini akan mengarah ke hal yang memang positif, dan kalian akan makin menaikkan lagi vibrasi kalian, dan kalian bisa gunakan itu untuk memanifest. Jika kalian waktu itu sekarang nih, misalnya kalian masih terjebak dalam sosial yang tidak mendukung gitu, kalian bisa memanifest orang-orang yang mendukung kalian, yang datang mendukung kalian. Tapi memang kalian pertama itu perlu lepas dulu gitu dari hal-hal yang udah sekian kali konflik sama kalian gitu. Terus meskipun itu awalnya dianggap keluarga ya, tapi memang ada perubahan gitu dalam diri kalian, dalam perjalanan hidup kalian. Dan itu apa ya, ini tinggal percaya diri aja. Ini soalnya pembacaannya positif, dan kalian di sini juga emang perlu lebih apa ya, membersihkan cakra perut ya, cakra di pusar itu. Jadi yang warna kuning, kalian perlu meditasi untuk membersihkan cakra, dan itu meditasinya untuk menyeimbangkan energi kalian, untuk membuat ambisi kalian bersih gitu, biar nggak bingung sama ambisi-ambisi yang ada gitu. Kalian nih selain kenaikan di apa namanya,
di dunia fisik nih kalian juga naik di spiritual loh, berbarengan fisik dan spiritual. Cuma mau nggak sih kalian memilih jalan itu? Ini ada pertanyaan nih, mau nggak sih kalian milih jalan itu? Kalau nggak mau, kalian bisa tetap di lingkungan itu, nggak apa-apa juga, itu kan pilihan masing-masing gitu. Kalau kalian belum merasa sekarang belum bisa gitu, oke. Sekarang aku mau ambil dari resin, bola resinnya. Revolusi jiwa orang yang memilih pel nomor 2. Revolusi jiwa tak ya, revolusi jiwa orang yang memilih nomor 2. Satu lagi Oke, sama yang kayak tadi aku bilang, di sini ada stuck, di sini ada intuisi, ada goddess juga. Oke, aku baca dari sini dulu. Ini adalah bola yang menunjukkan bahwa kamu saat ini, kebanyakan orang yang memilih pel nomor 2 lagi dalam kondisi stuck. Nah, revolusi jiwa kamu terhenti yang karena apa yang tadi aku bilang, itu karena konflik itu, dan juga memang kamu perlu memilih salah satu jalan dari kemampuan kamu. Ingat, semua ada positif dan negatifnya, dan tinggal jalan. Tapi nggak apa-apa di sini kan, karena emang energi kamu sekarang lagi stuck, jadi bisa kamu manfaatkan untuk meditasi, untuk berkomunikasi dengan Dewi atau dengan Angelic, dengan vibrasi yang lebih tinggi yang saat ini sedang ingin berkomunikasi dengan kamu. Ingat, angka kamu itu 77, jadi di sini jalan apapun yang kamu pilih, di situ kamu bisa berjuang dan bisa dalam jangka panjang juga untuk nantinya gitu. Terus di sini sama juga, di sini ada apa namanya, ada lupa aku, Labrador sama si Amethyst jadi satu di sini. Jadi intuisinya kuat, dreamnya juga kuat. Ini dapat di mimpi ya, sama yang kayak tadi aku bilang juga sih. Ini lebih ke mengkonfirmasi aja dari bola reset yang aku dapat. Ada komunikasi, ada bantuan dari Dewi juga, dan pesan yang tadi yang saya sudah bacakan itu juga dari Dewi gitu, juga dari vibrasi yang lebih tinggi itu ngasih kamu pesan bahwa udahlah, kamu udah lepaslah dari sana gitu, dari kelompok itu gitu ya. Yang bikin stuck itu sebenarnya ya diri kamu sendiri. Kamu kalau misalnya belum menentukan, kamu bisa stuck aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah menentukan, ya kamu bisa mulai lagi, tergantung dari jalan apa yang mau kamu fokusin gitu. Ini sedang dialami dan mungkin ya berulang-ulang kali, dan ini pastinya masalah cepat atau lambat kalian menemukan solusinya itu, dan juga bisa melepas itu tergantung dari tempo kalian masing-masing. Tempo setiap orang itu berbeda-beda, dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Mungkin orang, jika kamu masih ragu gitu, nggak apa-apa juga, mungkin ya memang segitu tempo kamu gitu. Dan yang cepat-cepat juga mungkin karena kalian udah cukup yakin dan juga cukup pede sama diri kalian sendiri juga, ya mungkin itu memang tempo kamu gitu. Jadi nggak ada yang diburu-buru di sini. Yang penting kalian itu sudah mengetahui posisi sedang ada revolusi jiwa seperti itu di dalam diri kalian. Masalah lepas dari stuck ini kalian bisa terserah kalian kapan gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pel nomor 2. Semoga bisa segera menemukan koneksi. Kalau misalnya yang belum terlalu bisa untuk menerjemahkan kode, ya mungkin ada yang sudah dikodein tapi belum bisa terlalu menerjemahkannya, coba diterjemahkan sendiri dulu, karena di sini ada kemampuan juga untuk menganalisa sendiri permasalahan yang kamu hadapi begitu. Oke, jadi itu aja, semoga berhasil. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pel nomor 3, apa revolusi jiwa kamu? Oke, aku baca satu-satu dari kartu utamanya. Tapi kartu utamanya terbalik. Ini satu-satunya file yang kartu utamanya terbalik, tapi di sini Lord loh kartu utamanya. Oke, berarti di sini belum bisa sempurna revolusi jiwa yang sedang kamu alami. Mungkin ini sedang atau akan kamu alami.
itu. Princess. Oke, di sini revolusi jiwanya lebih ke kamu sedang dibimbing untuk menjadi pemimpin, baik itu pemimpin skala besar ataupun pemimpin di lingkungan sosial yang bersifat humanis gitu. Di sini kalau misalnya kamu orang yang lebih banyak memiliki energi maskulin, berarti di sini kamu bisa memimpin dengan baik itu di perusahaan, baik itu juga di hal-hal yang lebih skalanya besar gitu. Kalau kamu dominan feminim, di sini kamu bisa memimpin di tempat-tempat, entah itu yayasan, entah itu keluarga juga bisa, kayak lingkungan sosial gitu loh, lingkungan sosial keluarga gitu, itu juga bisa. Oke. Ada miracle di sini. 3132. Aduh. Jadi gini ya, revolusi jiwa kalian di sini memang sedang kalian alami dan mungkin akan kalian alami, dan di sini sangat menguras emosi kalian gitu. Kalian tuh kayak diajarin gimana caranya kalian itu menjadi pemimpin yang baik, bagaimana caranya kalian untuk menyeimbangkan situasi atau juga mengendalikan situasi yang ada gitu. Kalian tuh orang yang gini, orang yang tidak lari dari tanggung jawab, karena Lord ya, orang yang memang memiliki kemampuan untuk memimpin, dan pemimpin itu pasti perlu kebijaksanaan. Nah, yang sedang dorong di sini ya, atau juga dipelajari di sini, itu adalah tentang kebijaksanaan kalian. Nah, kebijaksanaan kalian itu kalian dapat saat kalian bersosialisasi di dunia nyata, di kelompok-kelompok nyata kalian, kayak praktek ya. Dan di sini juga ada pesan untuk mengendalikan emosi gitu. Jadi si Lord di sini juga mungkin higher self kalian yang lebih murni di dalam diri kalian kayak gitu, dan juga di sini healing diri kalian atau yang lebih sehat ya, diri kalian yang lebih murni lah intinya. Saya ada pesan bahwa sebenarnya kalian bisa memimpin suatu hal, baik itu skala besar atau kecil, tapi di sini juga ada keajaiban. Jadi kalau misalnya kalian emang udah dalam posisi memimpin gitu ya, kalian akan membawa keajaiban, banyak keajaiban untuk yang kalian pimpin atau untuk teman-teman kalian gitu. Dan keajaiban itu juga muncul saat kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, baik itu sensitivitas kalian, kayak luka kalian juga bisa, trauma di sini juga bisa, tapi ini lebih ke jati diri, bukan jati diri yang kayak gimana ya, kayak kemampuan, kayak lebih ke kemampuan diri, hal apa sih perasaan yang dominan di dalam diri kalian gitu. Terus di sini Princess, mungkin ada orang tua yang memang perlu berkomunikasi dengan anak, atau anak yang perlu berkomunikasi dengan orang tua juga bisa. Terus sebenarnya nih kalian tuh punya kemampuan untuk membersihkan diri kalian sendiri, dan juga ini dari meditasi healing diri kalian sendiri, kemampuan memimpin dengan tidak galak gitu. Ya, di sini mungkin ada yang sudah menjadi pemimpin, tapi ada yang menjadi pemimpinnya itu rada-rada maksudnya bukan maksud aku menghina gimana ya, tapi sini ada yang kurang bijak, ada yang galak juga gitu. Dan di sini kalian kayak memang perlu membangkitkan sisi feminim kalian. Intinya di sini kalian yang memilih peran nomor 3 di revolusi jiwa kalian di sini adalah munculnya sosok pemimpin dalam diri kalian, dan itu bukan hanya memimpin diri sendiri, tapi juga memimpin untuk eksternal kalian. Tapi tentunya kalian harus menyelesaikan dulu, memimpin diri kalian sendiri dulu. Langkah yang ringan. Ya, aku tahu kalian itu orang yang bertanggung jawab, tapi jangan sampai tanggung jawab kalian yang kalian pikirkan itu sampai benar-benar sangat membebani kalian. Jika kalian mungkin kalian tuh orang yang emang nggak mau bebani orang lain juga ya, atau mungkin juga orang yang percaya diri, orang yang gengsi juga bisa gitu. Ini ya, kalau kalian perlu pertolongan orang lain, kalian
bisa minta tolong sama orang lain, atau jika kalian memerlukan pertolongan dari semesta, kalian bisa berdoa turunin ego untuk minta tolong gitu ya sama semesta. Karena sini sebenarnya kalian itu dipenuhi miracle, tapi mungkin entah itu kalian tidak sadar atau miracle-nya terhambat atau kecil gitu. Terhambatnya ini karena sebenarnya miracle tuh ada dalam diri kalian, tapi gak kalian sadari aja gitu. Udah terjadi mungkin, tapi gak kalian sadari aja miracle. Karena sini ada apa ya, ada hambatan, ada stuck di kalian perlu mengenal diri kalian, kalian perlu lebih lembut sama diri kalian dan temun, kalian perlu apa namanya, lebih intuitif ya, lebih intuitif lagi ke ini, energinya lebih ke dalam sih, lebih intuitif lagi ke dalam diri, baru nanti kalian bisa apa namanya, memunculkan jiwa pemimpin kalian itu agar bisa berguna untuk sesama. 32, 31 di sini, 63 di sini, 9. Di sini hasil kalian memang apa ya? Ini nih kayak udah berkali-kali kalian alami, baik itu di past life, baik itu di kehidupan kalian sekarang, tapi apa namanya, penghenti ataupun bukan penghenti ya, kayak kestaknya gitu loh. Kestaknya tuh kayak kalian belum begitu mengenal diri kalian sendiri. Ini perlu mengenal diri kalian sendiri, alam bawah sadar kalian itu seperti apa gitu, dan jangan terlalu beban gitu. Oke. Sekarang coba aku ambil sama kristalnya ya, biar memperjelas. Oke, orang yang memilih file nomor 3, evolusi jiwa yang memilih file nomor 3. Kotor loh. Ini rezekinya mampet. Evolusi jiwa orang yang memilih file nomor 3. Dream, Moonstone, sama aja moon sih. Jadi sebenarnya di sini kalian emang mungkin dapat intuisi dari mimpi kalian, dapat apa ya, kesensitivitas sen kalian itu up, dan kalian bisa jadi orang yang moody. Kalau kalian lagi memimpin sesuatu dan kalian moody itu susah sih, apa namanya, susah untuk kasihan apa namanya, anak buah kalian gitu, atau kasihan teman-teman kalian yang kalian pimpin itu bisa mengambil keputusan yang salah. Jadi perlu clearin dulu intuisi kalian gitu, mengenal diri kalian, salah satunya bisa dalam mimpi-mimpi kalian. Maaf kalau ada suara anjing, maaf kalau berisik ya. Nah, dan kalau lama-kelamaan kalian apa ya, terlalu moody, itu bisa menghambat rezeki juga. Ini kotor sih kristalnya, sebenarnya ini kristal rezeki dan ini bagus sih sebenarnya, tapi kotor. Terus ya setengah-setengah, apa namanya, kalian tuh kayak jalannya baru setengah-setengah, intuisi kalian juga baru kalian perhatikan setengah-setengah gitu, kayak masih susah kalian untuk yang tadi aku bilang, mengetahui diri kalian sendiri. Oke, jadi di sini ada beberapa tahap yang bisa aku sarankan ya, karena aku sudah melihat permasalahannya itu apa. Permasalahan itu lebih ke moonstone atau lebih ke diri kalian sendiri. Kalian, satu, jika kalian memang mendapatkan mimpi, kalian bisa ingat-ingat mimpi itu dan juga bisa mencoba untuk menganalisa mimpi. Cara yang paling gampang untuk analisa mimpi itu, setiap orang sebenarnya beda-beda. Jadi kalian, mimpi itu simbolis. Jadi coba kalian berdoa dulu sebelum tidur. Kalau misalnya kalian mimpi, ini kayak niat ya, niat kalian sendiri juga, agar kalian kalau mimpi itu bahasanya simbolis dan kalian bisa mengerti. Nah, cara menerjemahkan simbolis mimpi yang gampang itu adalah apa yang kalian lihat dari, misalnya nih kuda itu menurut kalian apa di kehidupan nyata tuh apa gitu, terus kudanya itu ngapain di mimpi gitu. Mungkin kalian lihat kudanya berlari gitu, terus di kehidupan nyata kalian yakin misalnya kuda itu adalah orang yang kuat gitu, atau orang yang tangkas, orang yang banyak tenaga, apapun itu ya simbolisasi kuda menurut kalian di kehidupan nyata kalian gitu. Dan berlari, apa itu simbolisasi berlari? Oh, berarti berlari kan ada transformasi gitu, ada perpindahan gitu. Berarti
ada suatu perpindahan yang kuat, bisa juga ada pertolongan yang kuat dari orang yang kuat gitu untuk perpindahan diri kalian ya, perpindahan yang kuat dan berlari kan cepat ya, yang kuat dan cepat gitu. Jadi kalian bisa belajar untuk mencoba menerjemahkan mimpi kalian, tapi jika kalian tidak bisa, mungkin kalian bisa minta bantuan orang lain untuk menerjemahkan mimpi kalian begitu. Terus di sini langkah yang selanjutnya adalah usahakan untuk menerjemahkan mimpi itu menemukan jati diri kalian itu sebenarnya seperti apa. Biasanya sih kalau jati diri ini ya, mimpi ini muncul gini, pakaian, muncul simbolisasi tentang pakaian, simbolisasi tentang berbelanja atau makan, simbolisasi tentang rumah, hal apapun itu yang ada tentang diri sendiri ataupun juga planet-planet tuh. Coba diarahkan ke diri kalian sendiri, maka kalian akan menemukan sebenarnya entah itu apa yang kurang dalam diri kalian. Sini kan aku lagi nggak membaca apa yang kurang dalam diri kalian atau apa yang lebih dalam diri kalian, tapi memang perjalanan diri kalian ya, revolusi yang memang sedang kalian alami, dan itu perlu disesuaikan setiap orang gitu. Apa yang lebih, apa yang kurang, itu bisa kalian lihat dari mimpi kalian. Dan juga tapi kalau misalnya kalian emang mentok nih, emang nggak bisa lewat mimpi gitu, kalian bisa meditasi dan tanyakan saja langsung pada diri kalian sendiri. Nanti ada jawaban-jawaban yang kayak langsung muncul aja, entah bagaimana kalian bisa langsung mengerti, karena di sini kan kalian pasti dibimbing ya. Di sini yang bimbing kalian itu higher self kalian sendiri dan juga sosok angelic ya. Banyak dari kalian dibimbing oleh sosok angelic gitu. Di sini juga ada pesan, karena di sini kalian tuh nggak bisa terus-terusan berada dalam kebingungan diri kalian sendiri. Ini kayak waktu kalian untuk melihat sebenarnya di diri kalian itu ada apa sih yang kurang atau ada apa sih yang lebih gitu ya, lebih ke melihat ke dalam diri, karena memang kalian suatu saat kalian bisa memimpin hal-hal apapun itu yang datang ke dalam diri kalian, yang itu nanti jalannya gitu. Oke, aku akan mengambil dari bola resin. Ini tentang revolusi jiwa kalian yang memilih file nomor 3. Revolusi jiwa yang memilih file nomor 3. Revolusi jiwa yang memilih file nomor 3. Benar, komunikasi ke dalam diri kalian sendiri dan juga ada kartu rezeki. Oke, mungkin setelah kalian bisa mengetahui diri kalian sendiri itu seperti apa gitu ya, hobi kalian, ternyata kalian itu seperti apa, di sini mungkin bisa kalian kembangkan juga ke cara kalian mencari uang, dan juga rezeki kalian juga akan up gitu. Terus di sini ada self love dan juga keluar juga love-nya nih, untuk eksternal juga sama sih kayak ini princess, karena ini princess dan juga orang yang divine feminim yang bisa dipercaya, divine feminim yang bertanggung jawab dan menghasilkan miracle. Sebenarnya miracle kalian itu memang bakal muncul ketika kalian memang sudah mengenal diri kalian sendiri, plus juga kalian sudah mencintai diri kalian sendiri. Kalian akan memberikan atau membagikan cinta itu, kalian akan menjadi pemimpin yang bijak nih, membagikan cinta kalian ke orang lain, orang yang kalian pimpin ataupun juga teman-teman kalian. Langkah kalian setelah kalian setelah kalian mengenal diri kalian akan semakin ringan. Kalian lebih percaya diri. Kalian ini miracle-nya kalian loh, dimanapun kalian berada nih, dimanapun kalian jalan kalian, itu kalian bisa menumbuhkan semangat, bisa memberikan solusi, bisa menumbuhkan kehidupan lah di tempat-tempat atau di lingkungan itu. Menumbuhkan kehidupan itu maksudnya saat orang-orang di sebuah lingkungan itu ada yang putus asa, dia bisa ada kayak sinar matahari ataupun juga harapan yang muncul dalam diri kalian, dirinya yang orang yang putus asa itu gitu. Dimanapun kalian berada, kalian bisa menjadi panutan. Mungkin kalian saat ini agak susah untuk mencerna
intuisi kalian yang kalian dapat, mimpi kalian juga mungkin susah dicerna, tapi untuk memperlancarkan jalan kalian juga kalian bisa koneksi ke bulan gitu. Saat bulan purnama kalian meditasi juga itu bisa. Jadi bermandikan sinar bulan. Kalau misalnya kalian mau di dalam ruangan juga bisa kalian connect ke bulan, kalian niat aja berdoa gitu, minta izin sama Tuhan dan juga semesta untuk connect ke energi bulan. Nah, seiring kalian connect ke energi bulan, kalian makin, intuisi kalian juga makin terasa juga. Dan di sini mungkin kristal yang cocok untuk kalian di sini untuk saat ini adalah moonstone. Juga itu oke, ataupun moonstone berpaduan sama aku lupa namanya. Rose quartz. Ya, rose quartz. Yang pink itu loh. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pile nomor 3, dan terima kasih telah menonton. Semoga ini bisa terselesaikan ya, bisa menemukan jawaban-jawaban tentang apa sih keahlian diri kalian sebenarnya, kalian sedang dituntun ke sana, dan apa sih makna-makna dari mimpi kalian. Oke, bye-bye.